Hari ini kita bahas fikih, adab, akhlak, dan cara berpikir para wali Allah ya. Pola berpikirnya para wali Allah terkait akhlak, fikih, adab. Kita pahami kategori fikih, adab, akhlak, tasawuf. Hari ini bertepatan ya Isra Mi'raj kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya amin ibadah. Berdoa kita, Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditalimi dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi dalam taklim ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ahli robbana amin amin ladunka aroma wa ilan amin amrina rosadar robbana rodika kurubana badai haitana wa ablana min ladunka aroma inaka antal wahab. Alhamdulillahilladzi hajana li haja wa ma kunna lina hadija laula ana hanajana Allah. Laqaja adrusul huruf bina bil haq wa nuju antil kumul janat urid sumuha bin makuntum ta'malun. Puji syukur tentunya marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berthalibul ilmi di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Iwane ma'arahimakumullah ulama al-kurama pemasayikan al-aijah wabi muqaddimah murobi adal mahat asyatid al-fatah guru kita sobil qadilah Iwan Nasibin Qabil Goib yang andung talimi Iwatul Imad Rahimakumullah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Fikih era itu fikih zaman dulu ya, itu era ya. Tidak seperti sekarang. Sebab fikih itu ada kenikmatan yang disebut isyik. Isyik itu kepada Allah ya. Nyaman kepada Allah menerima fikih ya. Imam Syafi'i berkata begini, bagaimana Anda tidak menikmati sujud? Nabi itu kalau sujud sampai mengatakan begini, ya Allah telah sujud kepada Engkau, wajah saya, darah saya, sumsum saya, telinga saya, mata saya, otak saya, rambut saya, darah saya. Lengkap disebut ya. Nikmatnya sujud. Karena yang ingin kita sujud itu semuanya kan ya, bukan arti kening dan kepala aja, termasuk darah gitu ya. Sampai disebut semuanya oleh Nabi. Saking ingin identitas beliau itu sujud kepada Allah ya. Identitas kita itu mesti sujud kepada Allah dalam kehidupan. Sebab sujud adalah sebuah identitas bagi seorang muslim ya, kepada Allah ya. Tapi kita umat akhir zaman banyak melakukan sederhana sekali, seenak sendiri. Sujud sholat tul gitu aja kan. Mantul kan. Kalau diiktibarkan itu kayak kita ini menulis itu belum ada bentuknya. Kalau nulis itu belum ada bentuknya ya. Jadi misalnya nama seseorang ini umpama Jahlun bin Gadab misalnya namanya ya. Nah, lalu goresan di kertas cuma seret dikit aja gitu. Ya, seret gitu aja. Cuma dapat jetnya gitu ya. Tapi kalau sujud kita tenang tuh maknidah akan tertulis jelas. Iktibarnya gitu. Jahlun bin Gadab. Kalau jelas tuh maknidahnya. Kita bayangkan stempel di kelurahan deh.
Itu misalnya ada tulisan Jahlun bin Gadab. Ya. Kalau kita orang sujud, ya diibaratkan sujud itu kalau stempel di tempat itu kan cuman kena jetnya aja gitu. Enggak semuanya, enggak bulat gitu, ya. Tep gitu kan, bulat gitu ya. Jadi saat kita bilang ke Allah, saya pernah sujud, ya Rob, mana tulisannya kata Allah. Kira-kira paham ya? Mana tulisannya? Coba sujud itu prioritas di sholat itu sujud. Jadi nikmatin bener sujud. Ya. Tenang, ditekan, tumaninah, baca subhanallah 3 kali, lalu berdoa kan, dibolehkan kan? Ya. Bahasa ibu aja. Kemudian ditarik, maka tertulis Jahlun bin Gadab, gitu, tarik. Nah, kan gitu kan? Kalau gitu ya jetnya yang keterima ya, nggak jadi syafaat sujud itu, tanah itu. Ya. Itu kata Imam Syafi'i loh. Dengan jelas nempel di kertas gitu. Ya, kertasnya itu tanah sebagai saksi, bukti ya. Seenggaknya dengan pemahaman seperti ini kita nggak bisa sembarangan sujud ya. Ya. Walaupun Allah tahu. Entah berapa kadarnya keimanan seseorang, paling tidak pernah berpikir secara nubuah lah. Ya. Berpikir nubuah, contoh, kamu sering memberi, misalnya ustadz, kiai, mubalik, atau sering mengundang habib atau mengundang anak yatim. Suatu saat anak yatim ini jadi kaya umpamanya ya. Tahu-tahu kaya sejak dikasih. Dan sejak jadi kaya, dia melupakan kita. Lalu memberi orang lain. Kita gimana Pak? Kesal atau gimana? Harus bangga. Harus bangga. Walaupun dia melupakan kita. Bagaimanapun juga kita ini memberi itu heroik ya. Memberi karena yatim itu heroik. Karena yatim jadi konglomerat melupakan kita. Nah, itu kita memberi itu heroik. Itu yang mulia ya. Ada batanya? Kabatanya. Nah, ya. Nah, itu kira-kira pemahamannya, pola berpikir para wali dulu di zaman fikih era al-um ya. Ini dinikmati benar sujud ya. Sekarang kita pahami dalam konsep pakaiannya ya. Berbeda sekali dengan orang sekarang. Dan dulu awal Islam juga berbeda Nabi ya. Ada adabnya. Hukum memakai imamah. Imamah tahu Pak? Imamah itu sorban di kepala namanya. Kalau kita topi bisa ya. Kalau di Arab sorban. Itu namanya imamah ya. Itu ada sunnahnya ya. Sunnah Nabi itu. Dari Amir bin Umayyah radhiyallahu anhu dari ayahnya berkata, kulihat Rasulullah mengusap sorbannya dan kedua kufnya ya. Hadis sahih riwayat Bukhari ya. Berarti Rasulullah memakai sorban ya. Memakai sorban penutup kepala itu lebih afdal ya, atau penutup kepala atau kuf atau topi ya. Karenanya Rasulullah SAW selalu memakai tutup kepala, peci. Jadi kalau pakai peci itu sunnah Rasul ya. Rasulullah selalu memakai sorban putih. Namun juga memakai kadangkala sorban hitam untuk menutup kepalanya. Ini sunnah ya. Semua muslim tentu boleh memakai sorban karena itu sunnah Rasul kan? Iya kan? Ya. Adapun sorban yang diletakkan di pundak disebut rida. Ini namanya rida. Kalau yang di kepala imamah. Sorban imamah, sorban rida. Supaya kita tahu dulu adab-adab Islam ya. Rasulullah selalu memakainya juga. Itu sunnah Rasul. Jadi bukan tanda sebagai yang duduk aja. Antum boleh pakai rida, boleh pakai tutup ke kepala. Itu sunnah Rasul, bahkan berpahala ya. Tapi harus tahu ya. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum. Namun sebagian ulama
ridho hijau adalah untuk ulama. Hijau untuk ulama. Ya. Merah untuk pengajar. Kalau merah pengajar dosen boleh tuh. Pendakwah ngajarin pakai merah boleh. Rasulullah merah. Ya. Ya. Walaupun ada tanda sedikit. Untuk pengajar yang belum menjadi ulama, ridhonya merah ya. Pengajar yang belum jadi ulama. Kalau sudah jadi ulama, warnanya hijau. Oh, itu sunnah. Nah, ya. Ridho putih untuk santri, ikhwan, putih, ya. Dan ridho warna lain untuk umum, awam, boleh, yang lain. Itu sunnah. Ya, itu sunnah. Jadi kadang-kala kan nggak dibahas itu. Mana yang rida selendang, nah, imamah tutup ke kepala. Nah, kepala dua aja, putih atau hitam. Kalau zaman sekarang kan nano-nano, iya kan, gitu ya, rame Pak ya. Jadi kalau warna belang itu di selendang itu umum, ya umum. Nabi Muhammad SAW pada awal Islam berkembang nih ya, belum ada aturan ke sana, belum ada petunjuk. Ketika mengenakan sorban itu sekenanya. Nah, harus ada sorban, baik itu imamah atau itu rida ya. Sekenanya maksudnya bukan sembarangan ya. Awal-awal Islam. Jadi kalau ada selimut, Nabi akan memakai selimut, gitu ya. Ya. Tidak seperti kiai sekarang kan, harus dandan, penampilan, ciri warna yang sesuai. Itu sunnah Rasul, boleh. Ya. Tapi awal-awal Nabi nggak begitu. Ini ada di dalam kitab Fathul Mu'in ya, terdapat keterangan itu disunahkan ya, memakai selendang. Ya. Bahkan sangat dianjurkan ya. Dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan sholat itu disunahkan memakai selendang ya. Arti kata imamah dan kuf. Apabila tidak ketemu selendang, para sahabat memakai tali. Makanya di zaman dulu ada tali itu. Pakai tali tanda kepala maupun. Jadi ini yang nggak disampaikan sama ulama sekarang ya. Dasarnya ada, hadisnya ada. Ya. Karena ulama dulu itu ikhlas, tidak awal-awal itu tidak perlu penampilan ya, tapi mengikuti sunnah Rasul. Kalau sekarang mana mau ya pakai tali ya, gitu ya. Jadi nggak percaya baca aja kitab Mu'in ya. Disunahkan sholat itu pakai selendang, kalau tidak cukup pakai tali. Ya. Jadi kalau tidak ada, tali rapi aja. Itu sunnah Rasul. Jadi harus ada tanda. Tentunya ada hikmah di balik itu kan. Rasulullah begitu tentunya ada petunjuk kan. Nah sekarang itu yang nggak dipahami. Nah, sekarang yang lucu kan sholat itu kan ada yang nggak pakai topi, ya nggak pakai selendang pula lagi. Ya. Salah satunya lah. Nah, kalau nggak kuf, kalau selendang segen, karena selendang terkait tiga ya. Ulama dan pengajar. Nah itu takut disangka ria nanti kan gitu ya. Pada zaman Nabi tidak ada yang memikirkan penampilan memang, makanya awal-awal begitu. Tapi setelah sekarang tentunya terkait dengan adab, kebersihan dan perkembangan zaman. Jadi itu tidak khilafiyah ya. Berbeda dengan sekarang yang kebanyakan orang memikirkan penampilan kan ya. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, entah itu sunnah atau hanya sombong. Ini bahaya ini. Bawaan ya. Ya. Kalau memang itu diniatkan sunnah, ya hati-hati Pak, jangan terbawa perkara sombong karena menjadi masalah nanti. Ya. Abdullah bin Mas'ud dia melihat Nabi SAW sholat itu pakai sarung, ada sarungan, ya. Lalu diikatkan ke lehernya ya, karena ada celah jubah panjang, jadi selalu ada tali jubahkan ke panjang ya. Kalau enggak kita ada selendang kecil ya, tanda ya, itu sunnah Rasul yang dianjurkan. Nah sekarang sudah mulai enggak ada itu
Ya. Ya, jadi oleh karena itu hal yang seperti ini dapat menjadi pelajaran bagi kita ya. Karena terkadang kita mensunahkan satu ibadah bukan berdasarkan fakta, ya, tetapi berdasarkan selera. Ya. Sekarang orang ramai-ramai umroh karena kita hidup baik-baik saja kan, betul kan? Sama dengan itu. Makanya kita mensunahkan umroh. Zaman dulu mungkin yang wajib itu mengusir Belanda, bro, bukan umroh. Nah, di sini yang harus perlu kita pahami. Oke, kita sepakat pakai sorban itu sunnah, tetapi tidak sesunnah menghidupkan ilmu ya. Karena tadi bahaya kalau ilmu itu mati kan. Prioritasnya gitu. Karena kalau ilmu mati kemudian pakai sorban itu menjadi wajib. Iya kan? Sehingga yang sholat pakai kemeja maka dianggap batal. Ah ya. Kan bahaya tuh. Sekarang kan mulai ramai perkara itu yang aneh-aneh aja ya. Ya. Jadi begitulah cara berpikir wali. Ya. Orang-orang wali itu orang-orang yang sangat soleh ya, ulama-ulama dulu. Ya, wali itu kadang kan nggak pikir ya. Itu sebabnya antum dikaji bukan dengerin ngaji sebenarnya, dikaji seharusnya. Dari kiai, mbah YouTube kalau nggak dikaji sama dengan nonton sinetron kan gitu ya. Bukan nggak boleh ya dengan pengajian, sayangnya nggak dikaji. Mengaji dan dikaji beda Pak, betul kan? Sholat banyak yang ngaji Pak, nggak dikaji, paham kan maksudnya kan? Gitu ya. Karena niat bawaannya salah. Ya. Jadi salah sangka ini kalau tidur nanti andung nidurin gitu ya. Bukan andung nidurin karena nggak dikaji, iya kan? Nah ini jadi aneh nih ya. Agama yang masuk ke negara kita ini tidak ada konflik. Ya, makanya kita agak gampangin karena nggak ada konflik kan kita masuk ke kita ya. Jadi itu di antara paling spesial itu di Indonesia ya, karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya, ya, nggak benturan kan, nggak ada konflik. Padahal di sini ada Hindu, ada Buddha, ya, animisme. Ya. Misalnya orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah kan, ya. Katanya dimakan penunggu, sajian itu ya. Ya, betul. Yang penunggunya sawah itu kan dulunya pikirannya makhluk goib kan gitu ya. Pikiran kita jangan ke bawah yang dulu loh. Ya. Di era modern yang penunggunya itu ya kambing, ayam, bisa aja ular kan. Nah, kadang-kala orang kepala hitam juga dia. Betul kan? Itu penunggunya gitu ya. Ya. Yang memang makan itu. Nah, akhirnya dulu itu aneh pola pikirnya ya, karena masih begitu pola berpikir. Diistilahkan dimakan penunggu gitu sesajennya. Kalimat penunggu itu tidak jelas ya. Jadi wali-wali datang tidak mengkafirkan dulu. Ya. Tapi terus diubah. Ya. Sesajen jadi sedekah. Nah, ya. Jadi sedekah. Kalau sedekah nggak dimakan kambing kan? Ya. Dikasih tetangga yang nggak mampu, ya. Jadi kultur itu tidak dilawan, dulu begitu. Jadi kultur itu nggak dilawan. Tapi Islam jangan dibudayakan, betul. Kata Basalamah kan, betul itu. Makanya kalau orang ngamuk aneh antum, jangan marah, kacau nih. Ya. Ikutan pula kita komen yang enggak lagi. Kalau nggak ada dasar ilmu jangan ya, karena merusak dulu keimanan kita gitu ya. Jadi kultur itu tidak dilawan ya, tapi cukup diubah dari memberi makan setan jadi sedekah tetangga kan gitu aja. Maksudnya susah banget sih ya. Wali Songo itu kan kita contohkan dulu ya. Ada itu Wali Songo ada ya. Menggunakan wayang kan. Lagi rame-rame ini kan. Ya. Nah, kemarin ajan lagi. Nah, ini Andung bingung nih, ini ulah siapa sebenarnya ya? Ya. Itu kan nggak perlu dipermasalahkan seharusnya kan. Ada yang lebih urgent dalam beragama.
Wayang dalam berdakwah dan menyiarkan Islam di Nusantara saat itu. Wayang yang dipakai adalah wayang tenggul. Zaman Wali Songo. Wayang tenggul itu berbentuk patung manusia. Kalau di Sunda wayang golek. Berbentuk kayak patung. Ya. Yang menggunakan ini adalah Sunan Kalijogo dalam berdakwah. Wayangnya wayang tenggul. Sunan Kalijogo itu saking inginnya berdakwah, Pak. Sampai membuat wayang tenggul, itu wayang bentuk orang, sementara di dalam Islam patung berbentuk makhluk dilarang kan? Ya. Sunan Kalijaga menggunakan wayang tenggul yang berbentuk manusia untuk berdakwah karena ketidaktahuan tentang fikih hukum-hukum Islam. Kurang tahu gitu. Ya. Sunan Kalijaga agak tidak tahu hukum Islam. Karena kenapa? Mantan preman, bro. Dia itu mantan preman yang jadi wali, yang dididik. Ya. Sementara itu Sunan Giri, Sunan Gunung Jati menghukumi haram bermain wayang. Sama Bapak Salama. Bahkan keras itu Sunan Gunung Jati, haram. Karena beliau dididik di Mesir. Nah, paham fikih. Wayang tenggul menyerupai makhluk hidup seperti manusia, haram. Sunan Giri begitu juga. Ya. Perbedaan pendapat antara Sunan Giri dan Sunan Kalijaga, ya. Kemudian diselesaikan oleh Sunan Kudus yang lebih alim dan berilmu, lebih arif. Akhirnya ditengahi oleh Sunan Kudus yang lebih alim. Sunan Kudus mengusulkan agar wayang yang berbentuk boneka tenggul itu nyampe manusia itu digepengin, dibuat tipis. Itu betul sejarahnya, dibuat tipis hingga tidak lagi berbentuk patung, disebut wayang kulit. Ya. Karena kalau udah tipis nggak bernyawa dia. Orang dulu kan klenik, kalau berbentuk bisa nyawa. Buktinya kalau kita menggunakan hal magis itu harus berbentuk, Pak. Boneka ya, tusuk-tusuk, itu kena. Kalau tipis enggak. Jadi nggak mungkin gambar tipis begini. Nah, itu yang dijadikan wayang. Ya. Apalagi dulu klenik, animisme kuat. Ya, magis kuat sekali. Akhirnya jadi namanya wayang kulit. Ya. Wayang ini dipeotkan lah gitu ya. Dari tebal dipeotkan, terus jadi wayang kulit. Kalau wayang tenggul itu berbentuk patung. Tapi kalau rata seperti kulit, nggak bisa nyawa masuk gitu. Nah itu alasannya. Jadi dia mengikuti pola berpikir itu ya sederhana aja. Ya. Gimana mau masuk orang udah penyet kayaknya gitu ya. Gitu ya. Jadi pembahasan soal wayang dalam hukum Islam menjadi perbincangan sekarang menjadi rame dan saling hujat. Begitulah kehidupan dakwah zaman sekarang. Aneh ya. Aneh kan? Akhirnya Ustadz Kalis Salama tambah viral, Pak. Tambah banyak duit itu. Ya kan selesai itu. Ya kita bersangka baik ya. Ya. Ustadz Kalis disebut-sebut mengharamkan wayang. Tapi konteksnya dia nggak mengharamkan loh. Betul ya. Anda bukan membela beliau. Karena dia ngerti fikih. Jadi kita yang nggak tahu ini ya satu. Belum menghujat ya kan. Kan lucu, ada pula ulama menghujatnya. Aneh bin ajaib nih, terutama ulama-ulama yang bermain wayang ya. Jadi penceramah asal Sulawesi kalau nggak salah, ya. Kemudian meminta maaf kan, cukup bijak ya, dan membuat klarifikasi kalau nggak salah di medsos ya. Dia menyebut bahwa tidak ada kata haram dalam ceramah itu, wallahu alam ya. Nah, dia hanya mengusulkan agar budaya harus diislamkan. Betul. Budaya harus diislamkan. Bukan Islam dibudayakan. Betul itu. Wali Songo kan begitu. Pelan-pelan kan. Nah, budaya diislamkan. Nah, jangan terbalik. Islam dibudayakan kan ngaco itu. Ya. Salah satu kriteria dari orang baik yaitu bisa menahan emosi. Hati-hati nih. Pola berpikir secara wali, akhlak kita harus kita pahami ya dulu dengan sekarang. Enggaknya kita ada perbandingan.
dengan kondisi ini. Mungkin pintar sekarang kan mungkin jadi aneh ya, gitu ya. Ya ajan kemarin ini yang lebih ngeri lagi. Ya. Kalau itu memang salah. Ya. Walaupun dia mengiktibarkan, tapi kalau sudah kok nggak bisa mengiktibarkan ke yang lain ya? Kenapa ke sana? Itu ngeri banget ya kalau iktibar ke sana ya. Ya itu gawat. Jadi gimana kita bisa menjadi wali, mengaku wali, orang soleh, wali Allah, kalau saling menghujat? Seharusnya kita meluruskan. Aneh ya, pola berpikir orang sekarang terlalu pinter keblinger kalau dandang gitu ya. Jadi ini terkait dengan ketertutupan ya. Jadi paham ya. Makanya orang baik adalah alladzina yunfikuna fisyarra wador wal kadimal gaido. Artinya kesimpulannya yang bisa menahan emosi, kata Nabi. Yang bisa menahan emosi. Karenanya Rasulullah bersabda untuk jangan suka marah. Untuk jangan suka marah. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya itu ingin dekat dengan Allah, ajari aku, katanya. Ini hadis. Kemudian Nabi mengatakan jangan suka marah. Ya. Paginya dia menemui lagi, ya Rasulullah, mohon ditambah nasihatnya, jangan hanya menahan emosi aja. Lalu Nabi tetap mengatakan jangan suka marah sampai 3 kali. Ya. Berarti urgent marah itu. Hari ketiga dia menemui Nabi lagi, terus Nabi berkata jangan suka marah, katanya. Nah, itu aja. Ya. Jadi sederhana, bagaimana saat ini orang seringkali marah justru dianggap orang yang soleh, kan aneh. Ya. Nggus-nggus ini marahnya jadi aneh nih. Nggus ya. Ya. Sekarang orang yang suka marah itu orang soleh. Jadi imam masjid kalau makmum hanya 2 orang marah. Halo, kesel. Ada kotoran di masjid marah. Ya kan? Ya. Ada makmum sapnya enggak bener marah. Jadi marah aja kerjanya ya. Ya. Bukankah marah itu identik setan? Ya. Boleh marah tapi berilmu. Ya. Apapun juga. Bohong boleh Pak. Boleh tapi berilmu. Bener nggak? Nggak percaya nih? Itu kan ada di mana? Marah boleh nggak? Boleh tapi berilmu. Bohong boleh nggak? Boleh tapi berilmu. Yang nggak boleh sadis. Sadis boleh dong tapi berilmu. Sadis nggak boleh. Itu nggak ada ilmunya sadis tuh. Ya. Jadi yang suka marah seperti itu sulit bisa jadi wali deh. Jadi ulama aja sulit, jadi orang soleh aja sulit. Nyium surga aja nggak ada, percaya nggak Pak? Kepancing sedikit marah, ya. Ya. Tapi nggak boleh juga marah ditinggalin ya. Kalau marah ditinggalin cuek kabur pula Pak. Kalau imam kabur gimana Pak? Berantakan mana bro? Ya nggak boleh lah lepas ya. Kemana nih ngaji ya? Gitu ya. Nah. Jadi kalau ingin menjadi ulama, kita ini ulama loh. Gimana sih jadi orang soleh aja nggak bisa bro ya. Makanya hidup kita jadi susah terus. Jangan heran. Sulit mewalikan amanah. Ya. Betul kan? Beristri juga bisa berantakan, apalagi jadi wali nikah kan gitu. Ya kan? Nah. Pernah ada orang bertanya, saya itu udah lama jadi jemaah andong. Ya. Udah puluhan tahun nih. Tapi kok kelihatannya belum jadi wali ya? Belum jadi orang soleh gitu. Orang soleh kan wali ya. Andong jawab aja, karena kamu suka marah. Ya. Gitu. Kan kata Nabi itu jangan suka marah. Bukan arti nggak boleh marah, ya. Imbangi dengan damun. Sering nangis sendiri, jangan rame-rame Pak, malu. Namanya damun. Damun belum kaji. Ya. Sekeras-keras orang bisa damun loh. Jadi bukan orang itu nggak bisa nangis, laki-laki itu paling gampang damun loh. Damun itu artinya nangis, ya. Tapi jangan juga suka nyalain orang marah ya, nggak boleh ya. Karena
solehmu pas-pasan ya. Karenanya jangan marah sama orang soleh ya. Ya, gitu. Nah, ini yang duduk sering marah katanya. Tunggu dulu, jangan salahin dulu. Marah itu ada maksud, ada ilmu ya. Ini hanya cerita bahwa orang marah itu naif atau salah paham ya, gitu. Jadi ajaran Islam sangat melarang penganutnya untuk melakukan suatu kebohongan. Sering ditutup dengan marah nih. Sangat melarang deh. Jujur merupakan perilaku yang mahal harganya di dunia ini kan sekarang. Betul kan? Nah, dalam kejujuran ada nilai berharga yang tidak bisa diuangkan dalam jumlah apapun loh. Banyak sekali di dunia ini orang-orang yang berilmu, berpangkat tinggi, bahkan memiliki gelar yang hebat pula. Namun, dalam mengemban sifat kejujuran mereka masih banyak yang di bawah rata-rata deh. Itu yang agak dong prihatin. Sidik itu jujur, benar itu jujur. Memang di dunia ini berbohong adalah perbuatan yang tercela, betul. Di antara perbuatan-perbuatan yang tercela, berbohong merupakan salah satu perbuatan yang paling penting untuk kita hindari. Mengapa? Kata Nabi, karena berbohong bisa menjadi dosa yang berakar. Betul kan? Perintah jujur yang Allah tegaskan ini ada kaitannya dengan membaca ya kejujuran seseorang. Tolong baca ini dulu, nanti Anung kasih gaya geraknya dan spiritualnya ya. Bukan baca pikiran, baca nawaitu. Anung pernah janji kan? Nah, runut ayat yang perlu kayak gitu dipahami ya. Ya, mudah-mudahan apa-apa nggak mudah dikadalin. Nah, kalau dibohongin sama istri ngaco nih, nggak berilmu kita nih ya. Istri itu badan kita, masa bisa dibohongin? Kalau orang lain wajar, tapi istri nggak bisa ngebohongin kita. Dan kita pun nggak bisa ngebohongi istri loh. Sebetulnya begitu. Kalau kita bisa dibohongi, baik istri suami selingkuh atau kemudian berarti ada tutupan. Duduk ya. Nah, di Al-Quran surat At-Taubah 9 ayat 19, Andung yang baca dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Ya. Catat aja itu duduk ya. Ayatnya itu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi supaya peka kejujuran kita, ya, kita harus berkawan dengan orang yang jujur, benar. Ya. Maka berbohong merupakan perbuatan dosa berdasarkan firman awal ini. Ya. Tapi bohong ada ya di sifat manusia ya. Berarti ada hikmahnya nggak? Ada ya. Nah. Karena telah menyalahi perintah Allah. Ya. Perbuatan bohong berpotensi menjadi dosa berakar karena setiap kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan berikutnya gitu ya. Dan setiap kebohongan akan berpotensi menjadi dosa jariah. Ya. Dosa apa? Dosa jariah. Bila mana kebohongan tersebut banyak yang mempercayai dan disebarkan. Nah, akan tetapi banyak sekali yang mempersoalkan bagaimana bila kita berbohong untuk kemaslahatan bersama. Tolong jawab. Berbohong tapi untuk kebaikan bersama. Nah, ini perlu ilmu. Ya, perlu ilmu. Jadi konteks kebohongan yang tadi dalam problematika tadi berarti sikap berbohong namun untuk kebaikan gitulah. Ya, sikap berbohong untuk kebaikan gimana menurut Islam? Diajar dalam riwayat Nabi Muhammad SAW berbohong. Begitu juga Nabi Ibrahim AS pernah berbohong. Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud. Betul. Bohong nih. Ya. Nabi waktu jihad berbohong. Lagi yang dibolehkan kalau jihad perang itu bohong. Kalau nggak bohong strategi kita ampis kita. Betul kan? Iya kan? Jadi kalau ditanya pertama yang dibolehkan Islam berbohong adalah jihad. Yang kedua, yang ketiga, ada 3. Nah, ini yang nggak pernah sering dibahas. Jadi bohong itu pakai 3 itu. Ya, kita bahas dulu bohongnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, pada Raja Namrud. Ditanya sama Raja Namrud, siapa yang telah menghancurkan patung-patungnya? Ya kan? Nabi Ibrahim menjawab,
patung yang paling besar yang memegang kampaklah yang menghancurkan patung-patungmu, wahai Raja Namrud. Betul kan? Bohong kan? Padahal yang hancurin siapa? Nabi Ibrahim kan? Ya. Padahal beliaulah yang telah menghancurkannya kan? Dari penggalan kisah tadi dapat diteladani bahwa berbohong demi kebaikan itu boleh. Keren kan? Itu diperbolehkan untuk kemaslahatan umat. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam berbuat bohong juga demi kemaslahatan umat, demi mendagangkan tauhid kan, ya. Lantas perbuatan bohong yang selama ini kita lakukan, apakah seperti Nabi Ibrahim? Jawab sendiri. Untuk menegakkan tauhid, nah ya, atau hanya untuk kepentingan pribadi? Nggak boleh, dosa. Jadi problematika berbohong demi kebaikan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulsum. Beliau menjelaskan bahwa perilaku bohong yang diperbolehkan oleh ajaran Islam ada 3 perkara. Ada berapa? 3 perkara. 1, dalam berjihad. Boleh bohong. Kital ya jihadnya ya. 2, dalam mendamaikan orang kelompok yang sedang bermusuhan. Cakak suami istri kok hampir bacarai pak. Kicu dua-duanya ndak ada. Bapak halo mengicu tuh, dan duduk cuma mengicu tuh. Kalau nya cakak suami istri kicu saya lah. Nah, itu ilmu batu tuh. Jadi berbohong boleh? Boleh. Ketiga, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Berbohong boleh. Supaya inyo dake kicu. Lah, ini kata Nabi. Hadis ini sahih. Jadi pertama jihad. Kedua, mendamaikan kelompok bermusuhan. Ketiga, mengharmoniskan rumah tangga. 3 tuh. Jadi besok boleh kita ngebohong. Boleh? Ya, kalau bini minta cerai kita boleh berbohong. Ayo. Boleh nggak? Boleh pak. Kalau kita ada niat ingin tetap utuh, duduk nggak? Boleh. Lu sebut boleh tuh, masuk ke ini ya, besar ya. Nah, ada yang debat ciku lah. Anu ada hadisnya, ya. Jadi perbohongan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam berarti dalam kategori jihad yang pertama tadi, ya kan? Nah. Pada saat itu Nabi Ibrahim ingin membuktikan bahwa patung yang selama ini mereka sembah merupakan benda yang tak layak disembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja Rob yang layak disembah. Karena ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut, patung-patung itu tidak bisa melindungi dirinya kan? Iya kan? Lantas bagaimana patung tersebut mampu melindungi para penyembahnya? Nah, logikanya gitu kan? Ya, betul kan? Karena itu untuk menjelaskan bahwa dalam hal apapun membutuhkan ilmu, ya, sehingga dengan adanya ilmu juga akan ada sopan santun, adab di dalamnya kan, pasti. Apabila tidak bisa maksimal untuk mendapatkan ilmu, paling tidak kita memiliki komitmen. Ada nggak ajaran komitmen di Islam? Sangat banyak pak. Di Quran itu komitmennya kuat kali loh. Komitmen itu bukan ajaran kapitalis atau liberal. Al-Quran. Jika yang dimaksud komitmen dalam Islam ini artinya taat terhadap aturan Allah. Komitmennya kuat. Taat. Melakukan perintahnya. Menjauhi larangannya. Komitmennya kuat. Nggak jujur. Ya. Terkait. Tidak berbohong. Nah. Loyalitas pada Islam. Berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Ya. Minimalnya seorang muslim menjalankan sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, berakhlak mulia, memahami makna tauhid. Jika maksud pertanyaan komitmen pernikahan di dalam Islam, itu artinya kedua belah pihak istri mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Komitmen, kan gitu kan? Hak istri apa komitmennya? Hak suami apa? Betul kan? Kan gitu.
Seorang suami harus menjalankan kewajiban seperti menafkahi keluarga, mendidik istrinya. Iya kan? Nah ini istrinya nggak mau dididik. Kan kacau. Menundukkan pandangan saat di luar rumah. Istri juga harus menjalankan kewajiban melayani suami, mendidik anak-anak dengan baik. Kan gitu bahasa mudahnya gitu dia. Jika suami berpoligami bukan berarti dirinya tidak berkomitmen. Kena komitmen berat. Islam menjabarkannya. Dalam Islam poligami kan dibolehkan. Tapi tanggung jawabnya berat loh. Seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami jika dirinya benar-benar merasa mampu. Ancaman jika tidak adil dalam berpoligami dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda begini, siapa yang memiliki 2 orang istri, lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, saya kasih sayangnya beda, ya, maka ia datang pada hari kiamat dalam kehidupannya matinya badannya miring. Lihat aja orang mati badan miring masih ini 2 Pak. Berat sebelah Pak. Hadis riwayat Abu Dawud 20133, Ibnu Majah 1969, An-Nasai 3394. Jelas sahih. Ya. Oke ya. Nah, jelasnya gini. Jadi siapakah yang memiliki 2 istri, misalnya lantas ia tidak berbuat adil terhadap keduanya, ia lebih cenderung pada salah satunya, tidak pada yang lainnya, maka salah satu sisi badannya akan mengalami kelumpuhan. Hadis ini sahih. Ya. Hadis tadi menunjukkan bahwa wajib bagi suami ini menyamakan dan tidak boleh condong pada salah satunya, yaitu dalam hal pembagian malam dan nafkah. Itu bukan berarti mesti sama dalam hal kecintaan. Hati-hati, jangan diperbandingkan. Masalah kecintaan itu person. Ya. Kecintaan tersebut tidak bisa seseorang membuatnya sama. Paham ya? Kemana yang lain ngaji? Pola berpikir itu yang mesti cerdas. Allah berfirman di Quran Ad-Zumar 39 ayat 23, dibaca Iwan. Nah, ini ayat tadi ini nanti banyak istri nih, nggak apa-apa ya. Dibaca dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa adil ya. Tapi yang penting di sini tahu hak masing-masing. Istri tahu haknya, kita tahu haknya. Insya Allah. Dibaca Ad-Zumar Quran surat 39 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu
Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Ini Iwan ya, disampaikan. Kalau perkara suami istri, nggak ada hak ulama untuk memperbaiki. Karena itu sifatnya personal, pribadi kamu. Jadi komitmennya kemana? Quran. Baca aja Quran. Duduk Pak. Caranya sebenarnya gampang. Bahwa dia ikut sholat jadi makmum, ya. Kita sebagai imam baca aja ya. Kok sederhana bener amalannya? Ya. Itu firman loh. Kalamullah. Komitmen kita ke Al-Quran. Jadi gini, skala prioritas kalau kita berantakan dalam rumah tangga, istri bangkang apa-apa. Satu, ya, Quran. Bahkan dilarang mengadu kepada gurumu walaupun dekat, orang tuamu. Begitu spiritualis yang sejati. Duduk nggak? Nah sekarang ini yang duduk kerepotan banyak bener nih ya. Ngadu nggak Quran tapi ngadu ke guru. Kalang kabut nggak? Nggak ada hak loh. Duduk ya, tolong Ustadz tanamkan itu. Bukan Ustadz atau yang lain, karena Ustadz ada pengajaran untuk orang lain. Jadi tidak ada hak kita menyampaikan, ya. Kan sekarang ada lucu ini. Penasehat perkawinan. Waduh, nggak ada itu. Nggak ada. Ya, duduk ya. Komitmen kita adalah Quran. Insya Allah kalau prioritasnya Quran beres. Nah untuk yang ada hadir hari ini, menung miskin yang duduk. Kalau ngadu masalah istri, nah, jangan dengerin. Ayo, gimana? Beda dengan pernikahan ya. Beda, pernikahan belum jadi istri, itu boleh masuk pihak lain. Guru boleh masuk. Tapi kalau sudah jadi suami istri, itu sudah hak pribadi pada suaminya. Quran menunjukkan itu komitmen. Ya. Begitu Allah menjadikan Quran sebagai petunjuk. Ya. Kan Quran sebelumnya. Dalam menata kehidupan baik di rumah tangga maupun kehidupan di luar. Ya. Guna mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Quran juga bisa jadi obat kan, dokter nggak laku nanti. Saya nggak, prioritasnya mana dulu gitu. Ya. Ini kadang-kadang langsung lari ke dukun kan, orang pintar. Enggak, prioritasnya Quran dulu. Baca Quran, ayatnya udah tahu ini runutnya ya, yang perlu kita pahami gitu. Jadi kalau nggak tahu runut sebabun nuzul ayat memang repot. Nah itu bacanya Al-Ikhlas itu untuk tauhid. Anas, Abu bin Anas. Ya. Jadi Al-Quran juga menjadi obat. Tapi sifatnya obat ini bisa obat dohir, bisa obat hati. Tapi yang paling utama di Quran itu mengajarkan obat hati dulu. Sifat rohani. Ini kan mewabah Pak di tengah masyarakat modern. Ya. Karena itu Allah berfirman surat kedua ya, perhatiin ya, Al-Isra 17 ayat 72. Anu yang baca ya, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana bihadihi ama fa huwa fil akhirati ama wa adalahu sabila. Barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar kan? Dia. Itu sebabnya kalau kita muslim hendaknya menguatkan kembali komitmen kita kepada Al-Quran. Ya, komitmennya Al-Quran dulu. Imani, benarkan, cintai, hormati karena itu kalamullah, agungkan. Ya, itu bukan buku. Setiap saat seorang muslim harus terus berkomitmen mengamalkan Quran kan? Katalog kehidupan kan itu, iya kan? Nah, oh kita nggak ahli Quran, ngambil dari ayat apa? Coba itu gunanya thalibul ilmi, ya itu gunanya thalibul ilmi. Karena itu diperlukan langkah pada
yang konsisten, komitmen, terus terjaga ya. Komitmen petunjuk kita hidup, rezeki, rumah tangga, masalah. Komitmenkan dulu Quran. Kalau tertutup baru tanya kepada ahlinya, gitu. Tapi ada ikhtiar dari kita dulu. Kita kan jarang mau main cepat aja, langsung tanya sama ahlinya, nggak bisa. Duduk ya. Anda nggak tahu tempat bacaannya, kan ada ibu Quran. Buka Quran Al-Fatihah, ada mushaf Quran. Baca itu dulu, baru tanya ahlinya. Sudut mana solusi untuk menyelesaikannya? Duduk nggak Pak? Komitmen kita segala persoalan hidup sudah diberi sama Allah, yaitu katalognya Al-Quran itu dulu. Makanya di rumah Quran jangan diaduk. Hargai, hormati, imani, taruh. Sebelum kita menanyakan solusi keluar, bila perlu kerja tanya Qurannya. Ya, walaupun kayaknya nggak ada tujuannya. Maksudnya tujuannya tidak terarah ke yang kita inginkan. Quran itu kalamullah. Jadi spiritualkan Quran itu. Kira-kira maksud yang akan disampaikan paham nggak? Kita kan kurang. Bayangin Pak, kalau di Jazirah Timur itu di mobil aja kalau kita punya rencana baca Quran dulu. Dibaca. Walaupun nggak ada sangkut pautnya dengan ikhtiar dia kan. Karena komitmen Quran dulu. Biasanya lancar. Coba ubah cara kita. Zaman sekarang kan gampang, nggak perlu baca Quran. Bawa HP aja udah bisa ya. Nggak bisa cari furunya dong, kemana arahnya. Fatihah aja lah. Tapi dibaca Qurannya, mushafnya. Jangan dihafal ya, beda lagi Pak. Begitu cara mengamalkan Quran. Jadi diperlukan langkah yang benar. Komitmen kita memang begitu. Ya. Sedikitnya ada 5 langkah yang perlu dilakukan. Semua persoalan di situ. Korelasinya kepada Quran. Nanti kalau spesifikasi gurunya itu ada di satu ilmu disebut mantik kan. Nah itu belum. Korelasi yang 5 ini dasar. Kok nggak sampai mantik indung? Enggak dulu, korelasi dasarnya 5 dulu. Iya kan? Nah, pertama, yakini sepenuh hati bahwa Quran adalah kalamullah. Setuju? Kemarin udah dikaji. Itu bukan kita, itu omongan Allah. Petunjuk ke kita. Ya. Yang diturunkan kepada Rasulullah wajib imani. Semua ayat dibaca baik yang berupa hukum maupun kisah. Kalau kita belum sampai ke titik furu, baik yang menurut kita terasa masuk akal maupun yang belum bisa kita pahami, mutasyabihat, yang nyata maupun yang goib. Ya. Al-Maidah 583 dibacakan. Itu pertama. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi
atas sebenarnya Al-Quran dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya penekanannya bahwa Quran itu bukan buku kalamullah, ya. Nah, baca, imani, jadikan pedoman kalamullah itu, bukan ke yang lain, ya. Insya Allah bapak-bapak nggak perlu penasehat nanti, penasehatnya kalamullah. Ini betul nih, ya. Supaya antum nggak laku, gitu ya. Yang kedua ya, yang kedua, jadikan Quran sebagai teman. Kalau ditanya teman akrab, sahabat dekat itu yang menolong, bukan korin, bukan gurumu, bukan istrimu ya kamu, adalah penasihat kamu Al-Quran. Jadi teman penasehat. Kalau ditanya penasihat kamu siapa? Quran. Nah, dasarnya mana? Al-Baqarah 121, baca. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ika humul fasirun, Stambul. Pernah dengar Stambul? Jadi bapak kalau udah ngerti kalamullah, bapak-bapak boleh pegang Stambul. Maka itu teman dekat. Nah itu, jadi harus tahu Stambul itu bukan macam-macam. Dasarnya itu tadi Al-Baqarah 121. Dan antum banyak Stambul. Gimana mau ngasih Stambul kalau kita nggak bisa kalamullah? Kemarin kalamullah itu beda, ayat langit kan. Ya, pelan-pelan dulu bro, gitu ya. Jangan dulu ngejar. Nah, ya. Yang kedua ini boleh pegang Stambul. Kalau Stambul berarti kamu sudah ada kawan untuk menyerah. Jadi arti itu sudah ada di badan, Quran badan sudah ada di badan. Boleh kamu memegang Stambul karena Quran sudah ada menjadi makhluk diri kamu. Kamu sudah jadi Stambul, jadi Quran. Bukti simbolnya Quran Stambul. Paham? Dasarnya apa? Al-Baqarah 121. Oh, kapak naga benih. Tuh ya. Paham ya? Nah, yang ketiga, memahami. Ini alur kitab. Mufasir. Di sana ada syair, kalimat yang indah, kitab mulia, tadaburi. Dengan cara diulang-ulang ayatnya, ya, supaya meresap. Diulang-ulang, Al-Fatihah kan diulang-ulang supaya meresap. An-Nisa surat 4 ayat 82 dibaca. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند
maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, ini biasanya untuk mufasir, sandaran ini derajatnya. Ya, kalau yang kedua untuk pegangan stambul ke rohani. Kalau yang pertama ke akidah, ya, itu kalamullah, ya. Nah, itu pemahaman. Yang keempat, hadis. Hafal itu ke hadis tadi. Hafal Quran, menjaga hafalan ayat demi ayat sepenuh jiwa. Ini berat ya. Rasulullah bersabda begini, barang siapa yang di dalam rongga tubuhnya tidak ada sedikit pun Al-Quran, nggak ada hafal satupun juga Al-Quran, nah, tak ubahnya bagaikan rumah yang bobrok. Itu hadis itu sahih. Nah, jadi hafalan itu perlu, tapi nggak seluruhnya ya. Kemampuan berbeda. Ya. Kelima, mengamalkan dalam hidup sehari, berpegang teguh pada hukum-hukumnya, berusaha menyelaraskan hidup dan tingkah laku. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Berarti berakhlaklah kita Al-Quran. Itu disebut akhlak Allah. Begitu caranya. Jadi ada 5. Ya. Pertama, prioritas bukan ke orang dulu, tapi Quran dulu. Ya. Nah, kedua, kalau ingin dinaikkan, udah hafal, baru kita ada stambul. Stambul itu bukan bentuk, itu logo aja. Nanti datang sendiri. Kan anehnya gitu. Nah, jangan dicari ya stambul palsu itu kalau dicari. Masa orang pegang stambul nggak bisa baca Quran? Ngaco kan? Nah, jadi cobalah kita menjadi akhlak Al-Quran, karena itu perintah Allah dan perintah Nabi. Sebagai teman sejati kita kemana dan dimanapun berada, Al-Quran selalu menjadi tuntunan kita. Sebagaimana pesan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dari Hudzaifah, hendaklah kalian sekalian beredar bersama kitab Allah kemana saja dia beredar. Ya. Bila sudah demikian, tak ada lagi kekhawatiran menghadapi berbagai himpitan dan cobaan hidup. Insya Allah. Hidup kan? Ya. Bahkan saat puncak kesulitan menerpa setiap diri, di hari perhitungan maupun dalam kehidupan, Al-Quran bisa menjadi penolong dan syafaat. Yakin kan nih? Ya, sebenarnya semua udah disiapin ya. Di kehidupan yang kayak begini, ujian itu. Allah sayang kan? Jadi kita sendiri yang nggak mau ya. Nah. Komitmen tadi. Semua itu komitmen kita. Diberi way of life hidup kita, dasar hidup kita ya Al-Quran. Petunjuknya, SOP-nya, ya semua di Quran. Setidaknya kita memahami kenapa Quran itu mesti diamalkan, bukan untuk sebagai ritual, ya petunjuk. Kita tidak akan ketemu petunjuk yang secara secara khusus kalau kita tidak tahu runut pemahamannya. Nah, karena itu komitmen ya. Gini, ikhtibarnya gini, agak jelek ikhtibarnya tapi mesti kita pahami. Sistem judi itu komitmen loh, maka bertahan. Betul, kalau antum judi nggak dibayar, judi habis. Karena dia komitmen kalau menang harus bayar, maka judi langgeng. Duduk kan? Kalau kita komitmen sama Quran, maka kita langgeng dalam kehidupan yang aman. Setuju? Setuju nggak? Judi kan langgeng sampai sekarang Pak. Karena ada aturan apa? Kalau judi antum nggak dibayar, antum nggak akan judi kan? Nah tuh, kira-kira gitu deh. Sebenarnya panjang nih. Nah, sistem judi bisa berjalan karena adanya komitmen kan? Ya kita hidup supaya berjalan lancar, dapat petunjuk. Ya komitmen sama Quran. Nah, sehingga dengan adanya komitmen, perjudian bertahan kan? Antum ingin bertahan selamat nggak itu? Insya Allah Pak, masalah tuh sepele. Ngadepin Quran kacau lah. Itu kalamullah Pak. Ya. Misal berjudi setiap menang selalu dibayar kan? Maka akan keranjingan judi kan? Ya.
Kalau kita komitmen Quran, ayo tinggal buka kan. Nah, karena tidak ada ingkar. Ya. Berbeda apabila dalam berjudi tidak ada komitmen di dalamnya. Kira-kira gitu. Sehingga akan muncul unsur penipuan. Membuat judi nggak bertahan. Kalau di judi jangan komitmen gitu. Komitmen banget gitu ya. Karena nunggu gitu. Ya komitmen kita ke orang mah. Coba seandainya kita ingkar janji. Tiap menang tidak pernah dibayar. Akhirnya judi gagal kan? Nah, setan juga gitu. Ya, gitu ya. Korin juga gitu. Karena yang menang akan kecewa kan? Nah, maka jika demikian tidak ada bedanya orang yang menang maupun yang kalah. Ya. Namun yang menjadi masalah dalam hal ini umumnya orang yang berjudi bisa jujur. Satu gawat. Ini ngaji gimana nih? Enggak, iktibarnya ke sana dulu. Ya, pola berpikir kita harus dirubah. Dan orang soleh tidak jujur, sehingga menjadikan agama terbalik kan? Iya kan? Contoh gini, orang yang mendirikan masjid namun tidak cepat selesai karena uangnya dipakai oleh panitia. Ada? Ya kan? Sehingga dalam contoh tadi menunjukkan bahwa orang yang jolim bisa berkomitmen kan? Ini aneh. Orang jolim bisa berkomitmen, orang soleh nggak bisa berkomitmen, kena cok. Ya, itu ya. Sedangkan orang soleh tidak bisa berkomitmen, kan susah ini. Ya. Komitmen kita kan udah tahu. Yang jolim berkomitmen, yang soleh tidak. Maka dari inilah orang soleh yang menipu dosanya itu lebih berat. Betul kan? Betul kan? Tuh. Daripada orang jolim. Kalau jolim menipu dosanya nggak berat. Tapi orang soleh nipu, gawat. Tuh. Ujiannya lebih gawat, sulit selesainya loh. Gini, solusi kamu sholat deh. Karena di sholat ada baca Quran. Awalnya sholat. Tapi kenapa ada masalah? Nggak bener kamu nggak sholat. Ketahuan. Pengen tahu kayak gitu? Ya udah nggak bisa dibohongin kita kan? Iya kan? Mau ngebohong sama Allah gimana? Nah. Jadi orang yang soleh saja komitmen, masa yang soleh tidak? Selain itu yang tidak soleh komitmen ya. Bagaimana dicontohkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Ashibah wa Al-Nazair tentang bagaimana hukum berbohong bagi orang yang baik. Berbohong pada orang yang tidak baik. Gimana? Kita berbohong kepada orang soleh dan berbohong kepada orang yang tidak soleh. Fikihnya aneh ya. Nah ini ada di Islam. Ya. Berbohong pada orang yang baik dosa. Berbohong pada orang yang tidak baik wajib. Loh. Kalau berani Ustaz ngomong di mimbar silakan. Itu wajib. Nah, benar ini. Ini Nabi loh. Jadi antum boleh berbohong kepada orang yang jolim, tapi nyari yang jolim sama yang sama soleh kan susah zaman sekarang. Loh. Ah, di sinilah kepekaan spiritual. Jangan heran kalau sering memicu yang duduk ini. Nah, berarti antum sendiri yang bermasalah. Karena ada sandarannya. Ya. Terhadap orang fasik berbohong wajib. Nabi. Ya. Perkataan pendapat Imam Suyuti juga begitu. Karena dari hadis. Seperti halnya berbohong untuk menyelamatkan jiwa maupun harta orang lain. Tadi sudah disebut. Karena kewajiban untuk berperilaku jujur itu kepada orang soleh, bukan kepada orang fasik. Itu dalil akalnya. Jadi antum itu sebaiknya dalam kehidupan jujur itu letakkan kepada orang yang soleh, ya, bukan kepada orang fasik, gitu. Nah, enak ya. Lu mabok juga, udah bohongin aja, nggak dosa antum.
Tapi dalam kondisi positif loh. Duduk nggak? Ya kalau istri kita bangkang, bohongin aja supaya dia baik. Dan itu ada ajarannya. Wajib jujur itu kepada orang soleh. Kalau kepada orang fasik, kamu jujur, dunia rusak. Setuju nggak? Dunia rusak loh. Maka dari inilah mengapa mengaji atau mencari ilmu itu penting. Iya kan? Nah, jangan taklid. Nah, supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi benar kata Imam Suyuti, semua kebaikan syariat akan rusak di depan orang fasik. Kebaikan syariat itu tetap akan rusak di depan orang fasik. Ya. Namun walaupun demikian bukan berarti Islam memperbolehkan untuk berbohong kan? Harus ada ilmunya kan? Tadi sudah dijelaskan. Tetapi ajaran Islam melarang untuk menolong orang yang jolim dalam konteks ini. Tapi usahakan menjadi baik. Itu yang benar. Ya. Islam itu mengharamkan menolong orang yang jolim. Lebih tinggi lagi dulu. Kalau jolimnya ternampakkan. Sehingga dalam hal tolong menolong itulah berbohong diperbolehkan. Tapi jelas harus dasar ilmunya. Disinilah pentingnya sifat sabar. Sampai ke situ sabar. Maknanya luas. Menceritakan tentang kesabaran cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyid Ja'far Shadiq yang dimaki-maki. Kita lihat kisahnya ya. Bisa jadi contoh untuk kehidupan sekarang. Pola berpikir orang-orang wali, orang-orang sufi ulama dulu itu gimana sih? Dikenal dengan kesolehannya Sayyid Ja'far Shadiq dan kealimannya. Selain itu ia merupakan salah satu murid Imam Abu Hanifah. Bahwasanya pada suatu ketika Sayyid Ja'far Shadiq dihujat habis-habisan. Dibully lah orang gini habis-habisan. Dibully itu seneng Pak. Nah, jangan heran kalau Pak Iwan dibully jangan ragu Pak. Banyak untungnya gitu. Namun beliau sama sekali tidak marah, apalagi dendam. Bahkan Sayyid Ja'far Shadiq menunggu sampai ia selesai dihujat. Sabar. Jangan langsung nembak. Jangan dulu, tunggu dulu. Sampai nawarin gini, Imam Ja'far Shadiq, kamu masih ingin maki-maki saya? Saya dengarkan. Sanggup nggak ngomong gitu? Zaman sekarang enggak Pak. Sayyid Ja'far Shadiq menyampaikan kalau masih banyak hal yang belum diketahui si pemaki tersebut terhadap dirinya. Kamu menghujat berdasarkan apa yang kamu ketahui. Betul kan? Kita menghujat, membuli orang berdasarkan apa yang diketahui kan? Nah, iya kan? Yang tidak kamu ketahui lebih banyak. Maka saya tunggu. Bisa nggak kalau berpikir begitu? Duh. Si pemaki bertanya, mengapa Sayyid Ja'far Shadiq begitu sabar saat dimaki? Sayyid Ja'far Shadiq menjawab pertanyaan si pemaki dengan satu pertanyaan aja. Ya. Apakah dirinya mengetahui tentang Allah? Dan apakah dirinya tahu bahwa banyak di dunia ini yang mendurhakai Allah? Lalu jawabnya pemaki tadi iya. Kan betul tuh. Apalagi zaman sekarang. Kemudian Sayyid Ja'far Shadiq kembali menjawab dengan jawaban geleng-geleng kepala nih kita. Allah yang punya langit dan bumi saja masih dimaksiati, apalagi cuma saya. Betul kan? Sampai saat ini aja ada yang menggerutu memaki Allah. Percaya nggak? Walaupun tidak secara jahat. Apalagi saya. Langsung ciut tuh pemuja, cium tangan tuh. Jadi orang-orang saleh itu cara berpikirnya di luar kapasitas antum memang. Di luar kapasitas kita semuanya, paham ya? Gitu. Jadi fenomena sekarang banyak orang bodoh dibuat panutan, sedih loh. Orang bodoh ahli ibadah, acap kali dipandang paling mengerti. Dan orang soleh, padahal fenomena orang bodoh yang dibuat panutan atau diminta fatwa itu membahayakan loh. Berbeda dengan orang alim yang tidak ahli ibadah mempunyai makom yang lebih tinggi dengan orang bodoh. Meski dilakukan ibadah sholat 100 rakaat sekalipun. Karena tidur orang alim itu juga
lebih utama daripada 1000 rakaat orang bodoh. Kenapa? Karena orang alim tidurnya itu punya ilmu, yaitu diniatkan untuk kuat beribadah. Ya kan? Tidur karena capek, enggak beda lagi niat kita ya. Karena untuk kuat beribadah, malamnya bisa tahajud, setidaknya begitu. Jadi selama tidur itu mendapat pahala. Bayangin Pak, berbeda dengan orang yang bodoh. Apa yang dia lakukan tidak didasari dengan ilmu. Ya. Orang alim pasti lebih utama dan lebih bijak dalam hal ibadah lah. Ya. Dan mengatasi masalah berkaitan hukum yang dihadapi masyarakat. Karenanya orang alim pasti memberi solusi dengan ilmu. Ya. Yang ahli ibadah itu belum tentu bisa memberi solusi dari masalah. Berbeda dengan orang alim yang fasik. Ya, alim tapi fasik atau tidak ahli. Ibadah ketika diminta solusi masalah bisa memberi solusi karena punya ilmunya. Ya. Jadi serusak-rusaknya dunia adalah orang alim yang fasik, tetapi lebih rusak orang bodoh yang ahli ibadah. Ya. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa aqrabu minhu jahilun mutanasikun. Ya. Jadi itulah yang perlu membahas. Insya Allah mudah-mudahan ini pola berpikir kita menjadi lebih jelas ya, dan lebih tahu perbandingan kita di kehidupan sekarang. Insya Allah nanti besok membahas lebih dalam lagi gurunya sebagai sahabat teman kita Al-Quran itu. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi. Hamdallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha